Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Hari ini kita akan belajar hadis-hadis tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk gemar tolong-menolong, baik dalam hal urusan duniawi maupun urusan akhirat. Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada ayat 254, Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berinfak. Infak merupakan kegiatan ibadah yang bernilai sosial. Dengan melakukannya akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Sementara itu, pada ayat 261, pahala yang diperoleh bagi orang yang berinfak begitu besar diberikan kepada siapapun yang mau berinfak. Pada bagian ini, kita akan membahas hadis yang terkait dengan harta yang dimiliki oleh manusia. Kita baca hadis pertama ini bersama-sama ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedang yang lain berkata, ya Allah berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Hadis muttafaqun alaih. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pada setiap pagi hari ada malaikat yang selalu mendoakan kepada orang yang gemar berinfak di jalan Allah. Yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang dianjurkan dalam agama Islam, seperti berinfak kepada orang-orang fakir dan juga berinfak di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Hadis tersebut juga memiliki beberapa kandungan makna. Yang pertama, pada pagi hari ada malaikat yang mendoakan kepada orang yang berinfak. Perlu kita ketahui bahwa doa malaikat itu makbul. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibna Adama unfiq alaik. Artinya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan mengganti infakmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 4684 dan Muslim nomor 993. Nabi SAW juga bersabda, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, siapa yang bacaan aminnya itu seiringan dengan amin malaikat, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 6402. Berdasarkan pada keterangan hadis ini disebutkan bahwa jika kita berinfak maka akan mendapatkan doa dari malaikat. Infak juga akan menambah harta meski pengabulan dan bentuknya kita belum tahu. Namun sebagai orang yang beriman kita wajib untuk mempercayainya. Makna yang kedua adalah infak atau sedekah yang kita berikan akan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatan min malin, yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Hadis tersebut bermakna bahwa harta yang diinfakkan akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahayanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, tapi kekurangan itu akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah pada surat Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Makna yang ketiga adalah larangan menyimpan harta tanpa bersedekah. Dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya, jika tidak maka Allah akan menahan rizki untukmu.
Dalam riwayat lain juga disebutkan, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki tersebut atau janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029. Makna yang keempat adalah sedekah sesuai dengan batas kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolak ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dari Abdillah bin Qais bin Salim al-Madani, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, setiap muslim harus bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah jika ia tidak mendapatkan harta yang dapat disedekahkan? Rasulullah SAW bersabda, bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian ia memanfaatkannya untuk dirinya dan bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, menolong orang yang membutuhkan lagi teraniaya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mengajak pada yang ma'ruf atau kebaikan. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menahan diri dari perbuatan buruk itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Uraian ini memberikan penjelasan kepada umat Islam untuk senantiasa berinfak. Tidak perlu ragu karena semua yang kita keluarkan dalam berinfak akan dibalas oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hukum infak sendiri ada 4. Yang pertama, infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Hukum infak yang kedua adalah wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti menafkahi istri. Yang ketiga adalah infak haram, artinya mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti infaknya orang kafir dalam menghalangi syiar Islam. Yang keempat adalah infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Selanjutnya kita akan membahas kandungan dari hadis yang kedua. Kita baca bersama ya. An Hakim bin Hizamin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Wabda bimang ta'ulu wa khairu shadaqati ang dohri ginan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Yang artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut memiliki beberapa kandungan makna. Yang pertama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, di sini tangan di bawah adalah maksudnya orang yang menerima. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Namun ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Apabila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya. Hal ini pernah terjadi ketika pada zaman Umar bin Khattab yang menolak pemberian Rasulullah SAW. Atas penolakan ini Rasulullah bersabda kepadanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Makna yang kedua adalah larangan untuk orang yang meminta-minta. Hal ini sesuai pada hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilatu. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta. Hadis riwayat Malik nomor 1586. Makna yang kedua ini terlarang dalam syariat apabila seseorang tidak sangat membutuhkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man sa'ala min khairi faqrin waqfa ka'annama ya'kulul jamro." Yang artinya, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad nomor 16.855. Adapun meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh karena terpaksa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Ad-Duha ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang artinya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah menghardinya. Makna yang ketiga yaitu berinfak mulai dari orang yang terdekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabda bimang ta'ul," yang artinya, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya manusia memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibda binafsika fataswaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika," yang artinya, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim nomor 1663. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk memulai pemberian nafkah dari keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu." Makna yang keempat yaitu sedekah dari kelebihan harta yang dimiliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairu shadaqati ang dohri hinan," yang artinya, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Sedekah terbaik yang diberikan kepada sanak keluarga, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta diri sendiri setelah keperluan kita terpenuhi. Artinya, setelah dia memenuhi keperluan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Berinfak di jalan Allah ataupun bersedekah mempunyai fadilah atau keutamaan yang amat mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Keutamaan tersebut akan senantiasa dapat dirasakan selagi kita mau mempraktekkan dalam bersedekah. Bersedekah berarti membuktikan bahwa kita meyakini dan mempercayai sepenuhnya pada ajaran yang kita anut. Berikut ini merupakan keutamaan dari infak dan juga sedekah. Nah, anak-anak, demikianlah keutamaan sedekah yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Agar Allah memasukkan kita dalam golongan orang yang gemar bersedekah, maka mulai dari sekarang kita harus mencoba membiasakan diri untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita juga rajin berdoa atau memohon agar dimudahkan dalam bersedekah semata-mata karena hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penerapan infak dan sedekah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain sebagai berikut. Baik anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.